Syekhona Muhammad Khalil adalah pemberi restu atas lahirnya Jamiyah ini melalui perintah yang beliau sampaikan kepada santrinya Kiai As'ad Syamsun Arifin untuk berjalan dari Bangkalan menuju Pondok Pesantren Tebu Ireng. Hari ini, kita ingin mengulang kembali sejarah itu, ujar Kiai Nasih, cicit Syekhona Khalil Bangkalan pada Ahad 4 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa napak tilas tersebut bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan ikhtiar menghidupkan kembali nilai-nilai spiritual dan perjuangan yang melandasi berdirinya NU sebagai wadah besar umat Islam di Nusantara. Hari ini kita ingin menceritakan kembali bahwa pendirian Jamiyah Nahdlatul Ulama tidak hanya lahir dari cerita tongkat dan tasbih, tetapi juga mengandung berbagai makna dan hikmah yang sangat dalam, ungkap cicit Syekhona Muhammad Khalil tersebut. Apa peran Syekhona Khalil dalam pendirian NU? Menurutnya, Syekhona Muhammad Khalil bukan hanya inspirator lahirnya NU, tetapi juga sosok ulama besar dengan kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan pemikiran visioner yang hingga kini terus menjadi sumber semangat bagi warga NU dalam mendidik dan menjaga umat. Kami memaknai Syekhona Muhammad Khalil bukan sekadar sebagai pahlawan nasional, tetapi sebagai penyemangat abadi agar kita terus berkhidmah untuk umat. Lanjutnya, Kiai Nasih juga meluruskan pemaknaan tongkat dan tasbih yang selama ini dikenal sebagai isyarah pendirian NU. Ia menegaskan bahwa keduanya, tongkat dan tasbih, tidak sekadar simbol, melainkan panduan spiritual yang lahir dari proses istikharah Syekhona Muhammad Khalil, kemudian diwujudkan dalam isyarah dan berujung pada bisyarah atau kabar gembira bagi keselamatan umat. Istikharah ini adalah proses penyampaian pesan penting tentang kewajiban menjaga umat. Isyarah tersebut juga menjadi pesan kuat bagi seluruh Nahdliyin bahwa NU dalam kondisi apapun akan senantiasa mendapatkan aliran doa dari para masyayikh dan wali Allah, jelasnya. Apakah hanya tongkat dan tasbih dalam isyarah pendirian NU? Dalam penyerahan tongkat dan tasbih, Syekhona Muhammad Khalil juga menyertakan ayat Al-Quran sebagai pengingat agar umat senantiasa berpegang pada tuntunan para ulama. Ia turut mengingatkan maqalah Syekhona Khalil yang dimaknai sebagai peringatan agar umat tunduk pada bimbingan alim ulama. Ini menjadi pesan yang sangat relevan bagi kita hari ini, ujarnya. Lebih lanjut, Kiai Nasih menegaskan bahwa bisyarah tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai urusan materi. Ketika kita mengikuti Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Hashim Asy'ari dan para muassis NU, insya Allah hidup kita akan menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, tuturnya. Ia berharap perahu besar NU ke depan semakin kokoh dengan kepemimpinan yang mampu mengantarkan umat menuju keselamatan dan kemaslahatan bersama. Napak tilas isyarah pendirian Nahdlatul Ulama ditandai dengan prosesi penyerahan replika tongkat dan tasbih bersejarah. Replika tersebut diserahkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, KRH Fakhruddin Ashkhal, kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, KRH Ahmad Azaim Ibrahimi, untuk kemudian diantarkan kepada pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Kah Abdul Hakim. Pelepasan rombongan napak tilas isyarah NU dilakukan langsung oleh Ketua Umum PBNU Kah Yahya Khalil Stakuf. Napak tilas ini bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menghadirkan kembali kesadaran bahwa NU berdiri di atas restu para guru dan ulama dengan landasan spiritual yang sangat kuat, ujar Gus Yahya di sela kegiatan. Yang sedang kita jaga bukan hanya organisasi secara struktural, tetapi amanah ruhani yang diwariskan para pendiri NU, tegas Gus Yahya. Lebih lanjut, panitia penyelenggara menyatakan, penyerahan tasbih kepada Ketua Umum PBNU menyimbolkan mandat agar roda organisasi dijalankan dengan zikir, ketenangan batin, dan nilai-nilai spiritualitas yang diwariskan para muassis. Konflik PBNU yang baru-baru ini terjadi semoga menjadi pelajaran dan renungan bersama. Tugas pengurus itu mengurusi bukan malah jadi urusan.